berbincang dengan anak dari Sekretaris Umum Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Ikhwan. Bokap ini bang ya, apa namanya, pernah jadi sekkum ya, jadi contoh. Kami juga lumayan bagus alhamdulillah, tapi satu prinsip dari ibu itu jangan pernah ada orang lain. Bapak mau setinggi apa ya, dia ukuran bapak, kami nggak kamu, tekuni ini gitu. Insya Allah bisa membuat hasil buat kami. Abang pernah pesantren nggak? Hah? Pesantren? Pesantren keluar dari pesantren. Nggak, Pak, pesantren pernah? Pernah di Ponorogo. Berapa tahun? Kok tahunan? Cuma 3 bulan. Aku malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di malam yang penuh barokah ini, alhamdulillah saya bisa berkunjung silaturahmi ke abang saya, senior saya, yang kebetulan welcome untuk bisa kita mintai motivasi sekaligus dari perjalanan karir. Langsung aja ya. Oke, Bang Jul. Siap. Salam satu piring. Salam satu piring. Ya, oke. Bang, alhamdulillah nih kita bisa silaturahmi ke abang yang waktunya juga sulit sekali menemui ini orang. Waktunya memang terlalu banyak berputar dengan teman-teman, rekan-rekan dari sejawat untuk berbisnis sekaligus ngobrol ngalor ngidul. Nah, ini tempatnya cocok ke Bang Jul. Keluh kesah semuanya itu ke Bang Jul gitu. Jadi kedatangan saya malam ini juga tentu juga dengan keluh kesah. Oke, kita santai aja Bang. Kita ngobrol mengenai pengalaman perjalanan dari Bang Jul yang berangkat dari jenjang pengalaman nih Bang. Dia pengalaman ikan sampai pada akhirnya saat ini. Jadi kita minta Abang ngobrol bebas aja udahlah. Pengalaman perjalanan hidup gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ini kepada Bang Said nih ya. Alhamdulillah udah jauh-jauh datang ke sini. Buat saya cuma segelas kopi, mohon maaf saya. Tapi insya Allah kopi ini di 2/3 sepertiga bulan kedua di bulan Ramadan ini insya Allah menjadi makbul buat kita semua. Amin, amin, amin. Tuh. Jadi kalau cerita tentang perjalanan saya, I'm just ordinary man. Saya cuma orang biasa yang menjalani hidup saya. Apa yang saya hadapi, yaitu yang saya jalani. Saya awali perjalanan saya itu ya sekolah seperti anak-anak pada umumnya, dari SD, SMP, SMA, kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Lulus SMA, mencoba peruntungan di banyak tempat, sekolah-sekolah kedinasan, alhamdulillah nggak ada yang jebol. Terakhir hampir mendekati titiknya jebol itu ketika saya mengadu di sekolah penerbangan Curug, SPLP Curug waktu itu. Tanpa pendampingan siapapun, tanpa bawaan siapapun, saya coba peruntungan saya di sana. Alhamdulillah, dari beberapa belas tes mungkin ya yang dilakukan di sana itu, tersisa tinggal 2 tes terakhir. Nah itu gagal jadi 2 tes terakhir itu. Perjalanan dari Pondok Gede ke Curug ke Pancoran itu saya lakoni dengan angkutan umum. Alhamdulillah, itu kenikmatan saya. Gitu. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman. Bahkan pernah juga setiap kali mau PRJ zaman dulu itu kita coba peruntungan jadi sales gitu. Pernah suatu ketika tahun berapa itu mencoba peruntungan di PRJ, pulang dari sana tipes, nggak dapat kerjaannya, dapat sakitnya. Ya, perjalanan saya kuliah setelah peruntungan di sekolah kedinasan itu nggak ada yang masuk, saya coba peruntungan di Politeknik Negeri Jakarta,
pada waktu itu saya mendaftar di jurusan administrasi niaga yang mayoritas mahasiswa di sana, atau saya bilang mahasiswi, lebih banyak mahasiswinya gitu. Lanjut dari Politeknik, lulus Politeknik alhamdulillah dapat pekerjaan di PT Risat Brasali, ya Risat Brasali Group. Saya di bagian taxnya, untuk ngurusi pajak-pajaknya dari 12 holding itu. Sambil malamnya saya kuliah di komunikasi massa di FISIP gitu. Menyelesaikan FISIP, masih kerja, kemudian saya coba daftar S2. S2-nya tetap di FISIP, administrasi bisnis internasional gitu. Jadi ya semuanya saya jalani di bendera jaket kuning itu, ya antara kuliah dan kerja, ya itulah harian saya ya seperti itu zaman kuliah dulu. Mungkin kalau main ya hari Sabtu Minggu aja, cuma kenalnya dua, kerja kuliah gitu. Sampai di titik saya kerja tahun ke-7 itu, dia menjelang menikah, ibu menawarkan saya untuk pegang bisnis punya ini yang harus saya pegang. Ya alhamdulillah saya resign dari sana, mulai pegang ini, kemudian menikah. Nah pada saat posisi menikah itu saya jobless, artinya belum paham di bisnis yang baru, jadi sudah melepaskan yang lama. Tapi nggak apa-apa, semua itu hal yang baru yang harus saya coba dan itu jadi tantangan buat saya. Petualang inilah yang bikin naik turun bisnis, karena saya sekali tertarik hal pasti saya coba. Ini saya abaikan sebentar, tapi itu buat jadi ilmu lah buat saya. Luar biasa Bang ya perjalanannya ya, dari jenjang berarti pernah D3 Bang ya? D3, S1, S2 saya jalanin. Ini di UI? Jaket kuning semua. Jaket kuning semua UI, wah luar biasa ini. Terus juga pernah Bang ya nimba ke Australia? Sedikit belajar ilmu tentang halal sih. Nama organisasinya ICCV. Nah itu mereka yang melegalisasi barang-barang halal, khususnya produk dari Australia, untuk masuk ke negara-negara Muslim yang lain. Karena memang kerjasamanya antara Majelis Ulama dengan pemerintah Australia lewat ICCV ini, gitu ya. Itu banyak saya kenal orang-orang di sana. Termasuk perjalanan kami ke sana itu waktu itu bareng sama Pak Maruf Amin, sama yang sekarang jadi Ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama. Yaitu perjalanan saya kenal, tapi saya tidak pernah memanfaatkan jalur-jalur itu di kemudian harinya, enggak. Nah itu tadi prinsip dari ibu saya yang saya pegang. Siapapun orang bergantunglah kepada diri sendiri aja, karena yakin kita ini punya kemampuan. Cuman tinggal kita eksplornya kayak apa. Sebenarnya kan bisa aja kalau mau pakai jalurnya ya enggak lah, bisa betul, tapi tidak akan menumbuhkan kemandirian di kita gitu. Dipercayai orang untuk pegang dana, masuk di garment, di konveksi, alhamdulillah ketemu sama teman-teman sendiri udah banyak, ketemu orang lain juga banyak, tapi Allah Maha Kaya, pasti akan turunkan gantinya. Entah kapannya, tinggal kitanya yang bersabar untuk menunggu ganti dari Allah itu. Kalau dibilang sekarang mapan sekali belum, tapi jangan pernah menyerah untuk mencapai kemapanan itu. Sekali lagi, mimpi tiap manusia itu pasti ada dan itu pasti besar, karena kita harus menempatkan mimpi itu di titik yang paling tinggi. Pengalaman motivasi perjalanan hidup, ada moto tadi, kita harus terus ikhtiar apapun hasilnya. Mungkin gitu Bang ya, luar biasa. Terus ini kalau boleh tahu nih Bang nih ya, untuk fokus sekarang ini prioritas usaha itu yang digeluti apa? Tetap saya di basic saya adalah di garment ini. Garment dan konveksi ini adalah, saya bilang, cikal bakal saya, akar saya dari sini, karena bisnis itu akan selalu bersinggungan di titik manapun kita melakukan kegiatan bisnis atau usaha.
pasti akan selalu bersinggungan, karena akan muncul nanti di kemudian hari itu orang-orang yang ketemu kita akan menawarkan yang lain gitu. Jadi ya saya akan perkuat di basic ini, karena kalau dari Siloka kita bicara masalah pakaian atau seragam, itu kita menyeragamkan orang, tentunya biar orang itu bisa satu paham sama kita. Dan pakaian itu juga bagian dari sunnah, bahwa kita harus menutup aurat, itu malah wajib untuk perempuan menutup aurat secara full. Makanya bisnis pakaian itu penting buat kami ya, bagi orang hidup juga sampai kapanpun pasti akan butuh pakaian. Oke, oke. Jadi untuk sekarang ini difokus ke garment, Ya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan dari garment ini ngebuka potensi usaha-usaha yang lain. insya Allah Oh gitu. kita berbaik sangka, Iya. kita berbaik sangka sama pemilik hidup, dan saya yakin dan saya sudah mengalami itu. Basic saya di garment, di konveksi, tapi saya bisa kenal tempat-tempat yang lain, bidang-bidang yang lain, teman-teman baru, mitra-mitra baru. Pada dasarnya kita itu semua punya kemampuan, kita kenal atau tidak semua kemampuan kita. Jadi potensi bahkan itu luar Ya, biasa. teman-teman, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang ringan, bincang Ramadan, perjalanannya, organisasi dan motivasi sekaligus ke depan ingin punya harapan cita-cita. Oh ya bang, terakhir bang, motivasi nih, kata-kata motivasi, kata-kata ini Tiara. Ya, saripatinya kalau di hidup itu ya jangan pernah menyerah. Maju sebesar apapun, yakin kita pasti bisa. Sip. Maju terus. Maju terus. Salam satu piring. Salam satu piring. Oke, makasih Bang Jul. Makasih. Bincang-bincangnya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.